Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second. Ini adalah Samsung Galaxy A80. Handphone yang rilis berdekatan dengan seri flagship Samsung saat itu, yaitu Samsung Galaxy S10 series. Saat pertama rilis, Samsung Galaxy A80 ini dibanderol dengan harga Rp9.500.000 dan harganya mepet banget sama seri S10 paling murah, yaitu Samsung Galaxy S10e yang dibanderol dengan harga Rp10.500.000. Kira-kira apakah handphone yang harga secondnya saat ini cuma 3 jutaan aja worth it kalau kita pakai di tahun 2022? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Ya, menurut gue ini adalah salah satu seri Samsung Galaxy A paling cakep yang pernah Samsung bikin. Gue bilang begitu bukan tanpa alasan, karena emang desain dari Samsung Galaxy A80 ini beda dengan seri Samsung Galaxy A lainnya. Dan menurut gue pun desain ini lebih cocok dibilang handphone flagship ketimbang handphone mid to high. Meskipun agak bulky, menurut gue ini adalah hal yang wajar karena baterai yang dikasih ada di 5000 mAh, dan mungkin istilah big is beautiful bisa kita nobatkan untuk Samsung Galaxy A80 ini. Untuk material dari Samsung Galaxy A80 ini perpaduan antara kaca di bagian backdoor dan layarnya, serta untuk bezelnya menggunakan aluminium. Ada perbedaan lapisan pelindung antara backdoor dan layarnya, di mana untuk layar dari Samsung Galaxy A80 ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3, sedangkan untuk backdoornya menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Hal ini dikonfirmasi Samsung kalau Corning Gorilla Glass 3 ini dinilai lebih kuat dibanding Corning Gorilla Glass 6. Dan itu jadi alasan kenapa ada perbedaan lapisan pelindung antara layar dan backdoor dari Samsung Galaxy A80 ini. Samsung Galaxy A80 ini masuk ke Indonesia dengan 3 pilihan warna, yaitu Angel Gold, Ghost White, dan Phantom Black. Dari pemilihan nama untuk warna dari handphone ini aja udah berbeda dengan seri Samsung Galaxy A lainnya, yang menurut gue ini pemilihan namanya agak sedikit mistis ya. Tapi entah mistis atau enggak, jujur gue suka banget sama warna hitam di handphone ini karena memadukan warna hitam dan sedikit rose gold di list kameranya. Ngomongin masalah kamera, Samsung Galaxy A80 ini mengusung sistem kamera berputar atau rotating kamera, di mana kita bisa menjadikan kamera ini sebagai kamera utama dan juga sebagai kamera selfie. Untuk setup kamera dari Samsung Galaxy A80 ini adalah setup dual kamera dengan kamera utama ada di 48 megapiksel dan kamera ultrawide dengan resolusi di 8 megapiksel. Serta ada satu kamera lagi, yaitu TOF 3D yang berfungsi sebagai depth sensor. Untuk interface kameranya, Samsung Galaxy A80 ini cukup lengkap dengan beberapa fitur di dalamnya seperti single take, portrait, dan video portrait, serta sudah ada fitur super steady untuk mendapatkan hasil video yang lebih smooth. Oh ya, untuk kamera dari Samsung Galaxy A80 ini juga sudah mempunyai Gyro Eyes. Tapi menurut gue ini adalah OIS ya, karena saat gue goyang-goyangin handphone ini, seperti ada suara di bagian kamera yang menandakan bahwa ada OIS di bagian kamera tersebut. Dan berikut adalah hasil foto dan video dari Samsung Galaxy A80 ini. Ya teman-teman, ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy A80 dengan resolusi ada di 1080p 30 fps. Dan ini juga adalah merupakan mic bawaan dari Samsung Galaxy A80 ini. Untuk kualitas gambar dan audionya teman-teman bisa nilai sendiri apakah ini bagus atau enggak. Ya halo teman-teman, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A80 yang sebenarnya ini adalah kamera belakangnya juga gitu ya. Jadi karena memang dia adalah kamera rotating ataupun juga kamera yang bisa berputar, jadi dia bisa pakai kamera utamanya untuk kamera selfie juga. Dan di sini gue ngambil videonya di 1080p di 30 fps, dan gue juga pakai fitur namanya apa ini ya, video portrait. Jadi di belakang ini agak sedikit ngeblur ya teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah apakah hasilnya bagus atau enggak.
Samsung Galaxy A80 ini juga menjadi salah satu handphone pertama pada saat itu yang menggunakan chipset Snapdragon 730 dengan fabrikasi 8 nanometer dan clock speed maksimal ada di 2,2 GHz. Untuk skor Antutu yang gue dapat dari Samsung Galaxy A80 ini ada di 331.784 poin. Dan ini menurut gue cukup impresif karena memang chipset ini didesain untuk performa middle to high yang performanya mirip-mirip dengan chipset flagship beberapa tahun lalu sebelum handphone ini dirilis. Chipset ini dipadukan dengan kapasitas RAM 8GB dan internal storage 128GB UFS 2.1 dan kita harus puas dengan internal storage yang diberikan karena memang Samsung Galaxy A80 ini gak dikasih slot untuk microSD. Ada beberapa game yang gue coba di Samsung Galaxy A80 ini, dimana game pertama yang gue mainin di Samsung Galaxy A80 ini adalah Mobile Legends, dan settingan grafis default yang didapat dari Samsung Galaxy A80 ini ada di Ultra dengan mode HFR-nya aktif. Dari awal sampai akhir permainan kurang lebih 20 menit gue nggak ngerasain adanya penurunan performa saat main game Mobile Legends ini di Samsung Galaxy A80. Selama gue mainin game ini, baterai yang berkurang ada di 5%. Untuk game kedua yang gue mainin di Samsung Galaxy A80 ini adalah Call of Duty Mobile. Dan settingan default yang dikasih adalah high dengan frame rate-nya pun juga high. Tapi kita dikasih opsi untuk menaikkan grafis sampai sangat tinggi dan frame rate-nya maksimal. Dan selama kurang lebih 15 menit gue main game ini di Samsung Galaxy A80, baterainya berkurang di 4%. Untuk game terakhir yang gue mainin di Samsung Galaxy A80 ini adalah Genshin Impact. Sebenarnya gue agak males ya mainin game ini di Samsung Galaxy A80. Bukan karena handphonenya nggak mampu, tapi karena file dari game ini yang gede banget, tembus di 14 GB. Dan settingan grafis default yang kita dapat adalah di lowest ya teman-teman. Dan gue nggak mau maksain di settingan highest karena belajar dari beberapa handphone lain yang katanya punya chipset gaming tapi main game ini justru malah nggak kuat. Pada sektor layar, Samsung Galaxy A80 ini mengusung layar tanpa notch ataupun punch hole yang bikin pandangan kita ke layar jadi nggak terhalang apa-apa. Layarnya sendiri punya bentang layar di 6,7 inch dengan resolusi di Full HD Plus dengan rasio 20:9 dan panel yang digunakan adalah Super AMOLED. Di dalam layar ini juga ditanamkan sensor fingerprint optikal yang menurut gue responnya cukup cepat meskipun nggak secepat di Samsung Galaxy S10 waktu itu yang menggunakan sensor ultrasonic. Tapi paling nggak handphone ini sudah cukup future proof dengan adanya sensor sidik jari di dalam layar. Samsung Galaxy A80 ini saat rilis menggunakan OS Android 9 dengan One UI 2.0. Tapi sekarang sudah dapat update ke Android 11 dengan One UI 3.1. Terima kasih sama Samsung karena untuk unit-unit yang rilis di tahun 2019 dijanjikan mendapatkan update besar sebanyak 3 kali. Last but not least, paket penjualan dari Samsung Galaxy A80 ini cukup lengkap, di mana kita masih dikasih case yang bentuknya unik dan materialnya yang cukup solid. Kita juga akan dapat kepala charger dengan output 25 watt, kabel data USB Type-C to USB Type-C, headset dengan USB Type-C, paket dokumen, dan tentu Samsung Galaxy A80 itu sendiri. Kesimpulan gue untuk Samsung Galaxy A80 ini adalah handphone ini unik, nggak bisa kita samain dengan handphone Samsung middle end lainnya, tapi juga nggak bisa kita samain dengan seri flagship mereka. Gue lebih setuju kalau Samsung Galaxy A80 ini dikasih segmen tersendiri. Dan kalau misalkan kalian mau pakai handphone ini di tahun 2022, gue rasa handphone ini masih bisa mencuri perhatian orang-orang di sekitar kalian yang pengen tahu handphone apa yang kalian pakai. Tapi kalau kalian cari handphone yang sudah support 5G, mungkin handphone ini bukan untuk kalian karena jaringannya yang masih 4G. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.